Dimohon berdiri. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Wakil Bupati Kupang bersama rombongan tiba di ruang acara. Kita akan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Salam sejahtera untuk kita semua pada siang hari ini. Selamat datang dalam acara pelepasan mahasiswa KKN tematik Gentaskin, Gerakan NTT Sehat, Kuat, dan Inklusif Batch 2, Kamis 9 Juli tahun 2026. Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua pada siang hari. Hari ini merupakan momen yang sangat bermakna untuk kita karena dihadiri langsung oleh tokoh-tokoh hebat nasional dan juga daerah. Untuk itu, mohon izin kami menyapa yang terhormat Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Profesor Dr. Fauzan MPD. Yang kami hormati, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Profesor Dr. Rernat Abdul Haris, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Emmanuel Melkiades Lakalena, SSI APT, Wakil Bupati Kupang, Ibu Alrum OB Titu Eki, SRs MR selaku tuan rumah kita pada siang hari ini.
para pejabat pimpinan tinggi Madya dan Pratama Lingkup Kementerian Republik Indonesia, Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Bapak Daniel Taimenas, Sarjana Hukum, Forkopimda Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Kupang, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah se-Nusa Tenggara Timur yang hadir secara langsung maupun daring, para pimpinan OPD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Kupang, para tamu undangan, serta seluruh mahasiswa KKN tematik Gentaskin Batch 2 yang hadir secara langsung dan daring yang siap mengabdi untuk Indonesia Maju. Mahasiswa Gentaskin. Luar biasa. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmatnya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan agar acara kita hari ini berjalan dengan lancar dan membawa berkah, kita akan menundukkan kepala sejenak untuk berdoa, dan doa ini akan dipimpin oleh Bapak Benediktus Gaya. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita siapkan hati untuk kita menghadap Tuhan di dalam doa. Izinkan saya berdoa menurut iman dan kepercayaan saya Katolik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada hari ini kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu, karena kasih dan penyelenggaraanmu yang senantiasa menyertai perjalanan hidup kami. Atas rahmat-Mu kami dapat berkumpul dalam acara pelepasan mahasiswa program mahasiswa berdampak KKN tematik Gentaskin Batch 2 tahun 2026. Semua yang kami rencanakan dan kerjakan tidak akan berarti tanpa penyertaan dan berkat-Mu. Oleh karena itu, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau anugerahkan kepada kami untuk bersama-sama mengambil bagian dalam karya pengabdian bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Ya Bapa yang penuh kasih, kami mempersembahkan kepadamu bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai. Di tengah berbagai tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, curahkanlah roh kebijaksanaan-Mu kepada para pemimpin bangsa kami. Berkatilah Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Wakil Presiden, para Menteri Kabinet bersama jajarannya, pimpinan lembaga negara, anggota legislatif, aparat penegak hukum, serta seluruh penyelenggara pemerintahan di tingkat pusat. Semoga mereka senantiasa diberi hati yang bijaksana, jujur, adil, dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas segala kepentingan lainnya, sehingga Indonesia semakin maju, damai, bersatu, dan sejahtera. Ya Tuhan Allah kami juga berdoa secara khusus bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berkatilah Bapak Gubernur beserta Wakil Gubernur, para Bupati dan Wali Kota, jajaran pemerintah daerah, Forkompinda, serta seluruh aparatur pemerintah di daerah ini. Bimbinglah mereka agar mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat, serta mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan, khususnya dalam segala upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menurunkan angka stunting, mengurangi kemiskinan, dan mewujudkan masyarakat NTT yang semakin sehat, kuat, inklusif, dan sejahtera. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kami menyerahkan kepadamu seluruh pimpinan perguruan tinggi di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur, para penyelenggara pendidikan tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, lembaga layanan pendidikan tinggi di seluruh Indonesia, para rektor, ketua, direktur, dosen tenaga kependidikan,
peneliti, serta seluruh sivitas akademika. Semoga Engkau senantiasa membimbing dunia pendidikan tinggi di tanah air agar terus bertumbuh menjadi pusat ilmu pengetahuan, riset, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat. Semoga perguruan tinggi mampu melahirkan generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, integritas, kepedulian sosial, serta semangat melayani sesama. Agar terus bertumbuh. Ya Bapa yang Maha Rahim, secara khusus kami mempersembahkan program mahasiswa berdampak KKN Tematik Gentaskin BES 2 tahun 2026 ke dalam tangan kasih-Mu. Limpahkanlah berkat-Mu kepada seluruh mahasiswa, peserta yang akan diutus ke desa-desa untuk mengabdi kepada masyarakat. Semoga mereka menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, mampu belajar dari masyarakat, bekerja sama dalam semangat gotong royong, serta menghadirkan solusi nyata bagi persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat desa. Kami juga berdoa bagi seluruh dosen pembimbing lapangan. Berikanlah mereka kesehatan, kebijaksanaan, kesabaran, dan semangat dalam mendampingi mahasiswa kami. Kami juga berdoa mohon berkat-Mu bagi para kepala desa, perangkat desa, tenaga kesehatan, kader posyandu, tokoh agama, tokoh masyarakat, kelompok perempuan, kelompok pemuda, dan seluruh masyarakat desa yang akan menerima kehadiran mahasiswa. Bukalah hati mereka untuk membangun kerjasama yang baik, sehingga program ini menjadi gerakan bersama yang membawa perubahan positif bagi desa-desa di Nusa Tenggara Timur. Bagi seluruh lembaga mitra yang telah mendukung program ini, termasuk dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi masyarakat, serta mitra pembangunan, Bank Indonesia, UNICEF, dan seluruh pihak yang telah mengambil bagian dalam menyukseskan program ini. Kiranya semangat kolaborasi yang telah terbangun ini terus berkembang demi kesejahteraan masyarakat. Bapa yang Maha Rahim, kami menyadari sebagai manusia, kami tidak luput dari kelemahan dan dosa. Seringkali kami kurang bersyukur atas segala berkat-Mu, kurang setia dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, serta lebih mengutamakan kepentingan diri daripada kepentingan sesama. Ampunilah dosa kami, baik yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari, dan perbaharuilah hati kami, agar semakin mampu hidup dalam kasih, kejujuran, kerendahan hati, dan semangat pelayanan. Akhirnya ya Bapa, kami menyerahkan seluruh rangkaian program mahasiswa berdampak KKN Tematik Gentaskin BES 2 tahun 2026 ke dalam penyelenggaraan kasih-Mu. Semoga melalui program ini, semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat kehadiran perguruan tinggi, semakin banyak generasi muda yang bertumbuh menjadi pemimpin yang berkarakter, dan semakin nyata karya kasih-Mu bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Semoga harapan ini, doa dan harapan ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, selanjutnya kita akan dengarkan bersama sapaan hangat sekaligus ucapan selamat datang dari Wakil Bupati Kupang selaku tuan rumah hari ini. Kepada yang terhormat Ibu Aurum OB Titu Eki SRs MRs, kami silakan. Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam dan salam sehat bagi kita semua. Yang terhormat Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Profesor Dr. Fauzan MPD.
Yang terhormat Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Profesor Dr. Renat Abdul Haris. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang terhormat Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Bapak Leo Efriansyah, STP MSI. Yang terhormat Direktur Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Kemendikdasmen, Profesor PT Ketut Adiana. Yang terhormat Kepala LL Dikti Wilayah 15, Profesor Dr. Adrianus Amheka, STMN. Yang terhormat Rektor Universitas Nusa Cendana Kupang, Profesor Dr. Insinyur Jeffrey Asbale, STMN. Yang terhormat Direktur Poltekkes Kemenkes Kupang, Bu Maria Hilaria SSI, Farm APT MS. Yang terhormat Kepala Kanwil Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur, yang terhormat Direktur Politani Kupang, yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati seprovinsi Nusa Tenggara Timur, ya baik yang hadir, Bapak Bupati Tetes, maupun yang mewakili. Yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang beserta para asisten sekda, para pimpinan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, para pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Kupang, para pimpinan perguruan tinggi, seluruh mahasiswa peserta KKN tematik Gentaskin yang hadir secara luring maupun daring, insan pers baik media cetak maupun media elektronik. Mohon izin tidak saya sebutkan satu persatu, nanti waktunya habis. Singkatnya Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan penyertaannya sehingga kita semua dapat hadir pada kegiatan pelepasan mahasiswa KKN tematik Gentaskin Batch 2 tahun 2026. Merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami pemerintah Kabupaten Kupang dapat menjadi tuan rumah seremonial pelepasan mahasiswa program Mahasiswa Berdampak KKN tematik Gentaskin Batch 2 tahun 2026. Atas nama pemerintah Kabupaten Kupang dan seluruh masyarakat Kabupaten Kupang, kami menyampaikan selamat datang serta rasa hormat kepada seluruh tamu kehormatan yang telah berkenan hadir. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Kupang sebagai tuan rumah penyelenggara kegiatan yang sangat strategis ini. Hadirin yang saya hormati, sebagai gambaran, Kabupaten Kupang merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di saat yang sama, dari sisi luas wilayah, kami merupakan kabupaten terluas kedua di Nusa Tenggara Timur. Jadi dari 22 kabupaten kota yang ada Nusa Tenggara Timur, kami yang terbanyak jumlah penduduknya itu di urutan ketiga dan untuk terluasnya di urutan kedua. Untuk keluasan wilayah diperkirakan sekitar 5.300, namun sebagai gambaran bagi tamu kehormatan kami, jika digambarkan kurang lebih 8 kali lipat dari Provinsi DKI Jakarta. Ini hal yang luar biasa dan hal yang cukup menarik. Artinya Kabupaten Kupang memiliki karakter yang sangat beragam. Kami secara geografis hampir berbatasan dengan seluruh wilayah kota Kupang. Kami juga berbatasan dengan negara Timor Leste. Kami memiliki wilayah pegunungan, kami memiliki wilayah lembah, kami memiliki wilayah pesisir. Masing-masing wilayah yang ada di kami, 177 desa kelurahan, memiliki potensi sekaligus tantangannya sendiri. Bagi kami, setiap kilometer bukan sekedar jarak, tetapi tanggung jawab untuk memastikan pelayanan dan pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Karena itu, kami merasa bersyukur Kabupaten Kupang menjadi salah satu lokasi pelaksana program mahasiswa berdampak melalui
KKN tematik Gentaskin. Kehadiran adik-adik mahasiswa menjadi kesempatan yang sangat baik untuk mengenal lebih dekat kehidupan masyarakat, sekaligus belajar dari nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan kearifan lokal yang ada di desa-desa kami. Kehadiran Bapak, Ibu, dan seluruh tamu kehormatan juga menjadi kebanggaan bagi kami. Kebersamaan hari ini merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kami juga menyampaikan limpah terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, LL Dikti Wilayah 15, serta seluruh perguruan tinggi yang telah menginisiasi dan mendukung pelaksanaan KKN tematik Gentaskin sebagai bentuk pengabdian nyata kepada masyarakat. Kepada adik-adik mahasiswa peserta program Mahasiswa Berdampak KKNT Gentaskin Batch 2 tahun 2026. Kami mengucapkan selamat melaksanakan pengabdian. Kami berharap selama berada di Kabupaten Kupang, adik-adik bukan hanya membawa ilmu dan inovasi, tetapi juga membuka hati untuk mendengar, belajar, dan bertumbuh bersama masyarakat. Mahasiswa hadir membawa ilmu dan gagasan, sementara masyarakat menghadirkan pengalaman, nilai-nilai kehidupan, serta kearifan lokal yang tidak selalu ditemukan di ruang kuliah. Disitulah kami percaya kolaborasi yang sesungguhnya tumbuh. Akhir kata, kami mengucapkan selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan program Mahasiswa Berdampak KKN tematik Gentaskin Batch 2 tahun 2026. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta melahirkan generasi muda yang peduli, tangguh, dan siap mengabdi bagi bangsa dan negara. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang di Kabupaten Kupang, selamat mengabdi, dan selamat berkarya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat bagi kita semua. Bapak Ibu boleh kita berikan tepuk tangan untuk Wakil Bupati Kupang. Hadirin yang kami hormati, sinergi berawal dari sebuah rancangan program yang hebat. Untuk itu mari kita simak bersama penyampaian laporan pelaksanaan program yang akan disampaikan langsung oleh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 15, Bapak Profesor Dr. Adrianus Amheka, STMM. Kami silakan. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih karena waktunya juga sangat cepat. Yang saya hormati, saya tidak memberikan sambutan, tapi saya hanya memberikan laporan kepada Bapak Menteri, Bapak Gubernur, dan Bapak Deputi, serta semua. Yang kami hormati Bapak Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Bapak Profesor Fauzan. Terima kasih banyak Bapak, kita berikan tepuk tangan dulu atas kehadiran Bapak. Yang kami hormati, kami banggakan, dan kami kasihi, kami cintai adalah Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Emmanuel Melkiades Lakalena. Luar biasa, terima kasih Bapak kehadirannya. Dan yang kami banggakan dan kami sayangi juga Bapak yang mewakili Menko, yang mewakili Bapak Muhammad Iskandar. Dalam hari ini Bapak Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Bapak Profesor Abdul Haris. Terima kasih Bapak, dan saya tidak menyebut satu persatu, cuman izin yang kami hargai, kami sayangi Ibu Wakil Bupati Kupang, Bapak Bupati, dan juga seluruh hadirin. Dan saya takutnya lupa Bapak Wamen, saya menyapa dulu nanti teman-teman yang hadir secara daring maupun luring,
ada semua yang hadir di 13 kabupaten secara daring. Kita bertepuk tangan dulu, takut lupa. Ada 13 bupati dan wakil bupati dan juga jajaran beserta seluruh teman-teman ada. Dan yang saya hargai adalah Bapak Ibu para pimpinan perguruan tinggi, ada Pak Rektor Undana dan juga semua yang ada di daerah ikut daring dan juga tentunya Bapak Ibu para pimpinan tinggi Madya Pratama yang hadir serta seluruh forum komunikasi pimpinan daerah. Izin melaporkan Bapak Wamen, Bapak Gubernur, program mahasiswa berdampak KKN tematik Gentaskin, Gerakan NTT Sehat Kuat dan Inklusif Batch 2 tahun 2026 ini merupakan program kolaboratif yang diinisiasi oleh kami, Dikti Wilayah 15, tentunya sesuai dengan arahan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi dan arahan dari Bapak Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi untuk mengimplementasikan program mahasiswa berdampak di lingkup wilayah Nusa Tenggara Timur dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Adapun program ini lanjutan dari Batch 1 tahun 2025 dan transformasi dari program pertukaran mahasiswa merdeka tahun 2024. Program KKN tematik Gentaskin 2026 ini bertujuan untuk mengintegrasikan tridharma perguruan tinggi melalui pemberdayaan masyarakat berbasis penyelesaian permasalahan prioritas pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya berkaitan dengan percepatan penurunan stunting dan pengurangan kemiskinan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, serta penguatan tata kelola desa. Serta yang secara eksplisit diharapkan tujuan memberikan dampak strategis pada memperkuat implementasi program mahasiswa berdampak, mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah di Nusa Tenggara Timur, memperkuat sinergitas pentahelix antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, berbagai sektor swasta, negeri, LSM, mitra pembangunan, serta pemangku kepentingan lainnya dan dengan masyarakat yang ada, serta membangun kolaborasi lintas disiplin ilmu dalam penyelesaian masalah desa. Bapak Wakil Menteri, Bapak Gubernur, Bapak Ibu hadirin, Bapak Bupati, Wakil Bupati di seluruh Nusa Tenggara Timur, izin Bapak Ibu, dalam hal ini saya melaporkan pelaksanaan program berlangsung selama 2 bulan Bapak, untuk mulai tanggal 9 Juli sampai dengan 31 Agustus 2026, sebenarnya sudah ada berjalan juga sebelum 9 Juli ini sudah berjalan juga beberapa mahasiswa. Untuk perguruan tinggi peserta yang berkontribusi dari 41 perguruan tinggi kementerian lembaga, baik negeri maupun swasta, baik dari dalam dan dari luar Nusa Tenggara Timur, dengan total mahasiswa kami yang terdaftar dan yang mengikuti secara daring hari ini 2.300 mahasiswa-mahasiswi yang berasal dari berbagai program studi, baik itu bidang kesehatan, bidang pendidikan, pertanian, teknik, ekonomi, teknologi informasi, hukum, pemerintahan, hingga komunikasi. Dan melibatkan dosen pembimbing lapangan 100 orang dari perguruan tinggi peserta dengan mitra kolaborasi pemerintah daerah, dalam hal ini dukungan penuh dari Gubernur Nusa Tenggara Timur, 13 Bupati, Bank Indonesia, UNICEF, Duk Bangga, Dunia Usaha, Dunia Industri, dan mitra strategis lainnya. Izin Bapak, supaya tidak mengurangi rasa hormat kepada teman-teman perguruan tinggi yang terlibat, adalah izin saya membaca. Pertama, dari Nusa Tenggara Timur ada Universitas Nusa Cendana. Terima kasih Pak Rektor. Pak Rektor Undana, dengan jumlah mahasiswa terbanyak, kami ada list 8 perguruan tinggi dengan kontribusi mahasiswa terbanyak, tapi mungkin Undana yang saya sebutkan, yang lainnya akan ada flyer. Dari Universitas Citra Bangsa, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Universitas Kristen Arta Wacana, Universitas Timor, Stikom Uyelindo, Stikes Maranatha Kupang, Institut Pendidikan SOE, Universitas Arya Satya Dewa Muri, ini juga cukup banyak, Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang, Ibu Direktur, terima kasih, Universitas Muhammadiyah Kupang, Universitas Katolik Santa Paulus Ruteng, Sekolah Tinggi Pertanian Bajawa, Stikip Citra Bakti, Institut Nasional Flores, Universitas Flores, termasuk juga yang mengkontribusikan banyak, STPM Santa Ursula,
Stikip Simbiosis, Universitas Nusa Nipa, cukup banyak juga, Universitas Muhammadiyah Maumere, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Edalero, Stikes Santa Elizabeth Maumere, Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka, Stikip Sinar Pancasila, Akademi Kebidanan Santa Elizabeth Keva Menanu, Sekolah Tinggi Ekonomi Karya Ruteng, Universitas Tribuana Alor, Stikip Muhammadiyah Kalabahi, Setie Putra Timur, Politeknik Kesehatan Kemenkes di Sumba Barat, Politeknik Kesehatan Kemenkes di Sumba Timur, Universitas Telamaris, Unika Wetabula, Universitas Kristen Wira Wacana di Sumba, dan Politeknik Kesehatan Bakti Sumba. Sedangkan Bapak Menteri, Bapak Gubernur, dari luar Nusa Tenggara Timur, ada Universitas Muhammadiyah Malang, kita tepuk tangan dulu karena teman-teman dari luar. Ada Universitas Muhammadiyah Bima, ada Universitas Jember, Universitas Garut, dan Universitas Gajah Mada, walaupun ada 1 dan 2 hal karena situasi kondisi waktu, ada beberapa yang tidak secara maksimal yang tadi saya sebutkan. Bapak Menteri, Bapak Wakil Menteri, Bapak Gubernur, sedikit 1-2 menit. Metode penempatan mahasiswa dengan cara dipadukan dan dikelompokkan dengan kombinasi berbagai disiplin ilmu. Jadi kita sistem crossing multi-factor based dengan mempertimbangkan keseimbangan gender, keberagaman program studi, asal perguruan tinggi yang berbeda, dan pemerataan kompetensi pada setiap desa. Jadi setiap desa, 100 desa itu tidak ada dari 1 perguruan tinggi. Ada 3 atau 4 perguruan tinggi yang berkolaborasi. Setiap lokus kegiatan memiliki kapasitas dalam melaksanakan intervensi kesehatan, pendidikan, ekonomi, teknologi, dan pemberdayaan masyarakat yang memungkinkan mahasiswa memberikan layanan optimal melalui pendekatan partisipatif bersama pemerintah desa dan masyarakat pada 10 fokus program tematik, 10 program. Namun demikian, untuk penempatan mahasiswa pada 100 desa, Bapak, di 13 kabupaten, maaf saya sebut saja ini, dari Flores Timur ada 10 desa, Manggarai Timur ada 10 desa, dari Ngada ada 5 desa, Nagekeo 5 desa, Sumba Timur 5 desa, Sumba Barat 5 desa, Sumba Barat Daya dan Kabupaten Kupang masing-masing 10 desa, Timur Tengah Selatan 15 desa, Timur Tengah Utara 5 desa, Kabupaten Malaka 5 desa, Kabupaten Belu 10 desa, dan Alor 10 desa. Demikian Bapak Wakil Menteri, Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, dan Bapak Deputi Kemenko Pemberdayaan Masyarakat yang bisa saya laporkan hari ini. Terima kasih, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam dan rahayu. Terima kasih. Rahayu. Bapak Ibu boleh kita berikan tepuk tangan. Demikian laporan singkat dari Kepala LL Dikti Wilayah 15. Bapak Ibu tamu undangan yang kami banggakan. Selanjutnya kita akan dengarkan bersama sambutan dari Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Immanuel Melkiades Lakalena. Kami silahkan. Yang terhormat Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Profesor Dr. Fauzan. Yang terhormat Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Profesor Dr. Abdul Haris. Ini juga orang lama di Kemendikti sebenarnya. Ya. Yang saya hormati Bupati Timur Tengah Selatan, yang saya hormati Tuan Rumah Wakil Bupati Kupang, dan semua perwakilan dari Kabupaten Kota di Padari ini. Yang saya hormati para rektor
Rektor Undana, Politeknik, Poltekkes, dan semua rektor hadir pada hari ini beserta pembantu rektor. Saya lihat Rektor Undana bawa dan pembantu rektor semua. Rektor 1, 2, 3, 4 komplit nih. Yang saya hormati tentu juga perwakilan dari Forkopimda Provinsi NTT dan Forkopimda Kota Kabupaten Kupang, PLH, Sekda, dan juga Kepala Dinas yang mendampingi saya, Pak Asisten, Pak Leri, dan semua yang hadir. Yang saya hormati perwakilan dari instansi vertikal yang hadir pada hari ini, dari Kementerian Hukum, dan berbagai instansi vertikal yang hadir pada hari ini, pimpinan DPRD dari Kabupaten Kupang, Ketua DPRD, dan semua yang hadir, beserta seluruh tamu undangan yang hadir pada hari ini dari seluruh kampus, dan khususnya adik-adik mahasiswa-mahasiswa dulu. Tepuk tangan buat adik-adik mahasiswa-mahasiswa dulu yang hadir pada hari ini. Oh, ini ada juga Kepala Dinas P dan Kani hadir, Pak Amros Kodo. Dan juga tentu yang hadir melalui virtual, Bapak Ibu Bupati, Wakil Bupati, dan semua peserta acara pada hari ini yang ada di 13 kabupaten se-NTT. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sehat dan salam kebahagiaan bagi kita semua. Salam kampus berdampak dulu nih. Itu mana sana? Kampus berdampak. Salam kampus berdampak. Ya. Kalau Undana super berdampak, yang lain super berdampak. Karena ikut dengan Kemendikti semua ini berdampak habis. Kenapa masih salam berdampak? Karena ini yang membuat kita semua kumpul di sini. Salam kampus berdampak. Pertama, kita menyambut syukur kepada Tuhan karena atas perkenannya pada hari ini kita bisa menghadiri pelepasan program mahasiswa berdampak KKN tematik Gentas Skin Gerakan NTT Sehat Kuat dan Inklusif Batch 2 tahun 2026. Atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi NTT, saya mengucapkan selamat datang kepada Wamen Saintek Dikti, Profesor Dr. Fauzan, yang ini saya tidak hitung lagi seberapa kali nih Profesor Fauzan. Tepuk tangan dulu buat Pak Wamen Dikti nih. Saya pikir sudah belasan kali mungkin. Kadang-kadang datang tidak mau didampingi, datang mau diam-diam, ini sering kali nih Pak Wamen. Ada juga saya sudah dipesan memang, Pak Gub tidak boleh jemput. Ya, saya tidak boleh jemput, saya ikut aturan, tidak boleh jemput. Itu memang Pak Wamen Punggaya. Demikian pula selamat datang juga bagi Deputi. Ini orang lama Kemendikti Saintek sudah ke Deputi ini, Profesor Dr. Abdul Haris. Tepuk tangan juga buat Pak Deputi. Pak Deputi mungkin belum banyak ke NTT, tapi saya tahu mereka ini berdua, Pak Wamen dan Pak Deputi ini, kebijakannya ngalir ke NTT cukup banyak. Tepuk tangan sekali lagi buat Pak Wamen dan Pak Deputi. Harusnya Pak Menko hadir, Pak Muhammad Iskandar, tapi karena beliau masih tertahan di Bali, dan mungkin sampainya malam, jadi akhirnya keputusannya dimajukan ke sore, jadi kita hadir tanpa kehadiran Pak Menko yang masih acara di Bali. Hadirin yang saya hormati, Provinsi NTT tentu memiliki historis dan geografis, iklim dan struktural yang menempatkan pada posisi rentan pada pembangunan nasional. NTT ini sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh oleh Ibu Wakil Bupati, Ibu Aurum, bukan Ibu nih, Nona Arum. Karena belum bersuami. Ya. Jadi ada dua, saya punya Wakil Bupati Kupang dan Wakil Wali Kota Kupang yang jadi kembang gula-gulanya para kepala daerah. Jadi kalau mereka tanya saya bilang ini karena benar saya mesti jaga mereka baik-baik biar ketemu yang pas nih. Karena ini kan aset berharga NTT ini. Jadi menurut Nona Wakil Bupati, memang posisi kita yang gunung, lembah, pesisir, laut, tersebar di berbagai tempat yang jauh-jauh ini, tentu menyebabkan pembangunan di NTT ini agak berbeda dengan yang kontinental, yang daratan. Dan karena itulah kemudian memang kita di NTT ini, sebagai contoh tadi Kabupaten Kupang saja, itu tidak mudah kita mengurus kemiskinan, stunting, dan sebagainya. Untuk itu tentu, dukungan dan respon luar biasa dari Kemendikti Saintek, yang saya dapatkan ini sejak awal malah belum dilantik. Jadi waktu itu kami pertemuan di kantor Kemenduk Bangga ya, BKKBN,
tempatnya Pak Menteri Wihaji, datang Prof. Fauzan. Itu ketemu pertama itu langsung saya dijabarin apa yang mau dibuat oleh Kemendikti Saintek. Waktu itu saya masih berpikir ini masih wacana. Ternyata memang Kemendikti Saintek ini, dulu Pak Satrio, sekarang Prof. Brian ini yang jadi menteri, memang ngeri permainannya. Hari ini kalau kita bicara soal yang Pak Prabowo punya teman yang hari-hari bersama Pak Prabowo untuk menerjemahkan pikiran-pikiran Pak Prabowo untuk ke kampus sama ke masyarakat, itu salah satunya menterinya beliau. Tepuk tangan dulu buat Kemendikti Saintek. Hampir tiap hari, saya kan ikuti terus tuh. Hari ini Pak Prabowo dengan siapa? Ada Mendikti Saintek. Jadi memang energi Kemendikti Saintek ini besar. Ditambah lagi ketika menggunakan lagi dan meminjam tangan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat bersama dengan Pak Muhammad Iskandar, ada Prof. Haris di situ, itu dia koordinasikan berbagai kementerian dengan apa yang menjadi agenda yang sudah di-setting sama Kemendikti Saintek. Jadi kalau hari ini kita bisa kumpul di sini, saya kira Pak Kalemdikti, tepuk tangan buat Pak Kalemdikti, ini penjabaran daripada berdua ini ada di Pak Kalemdikti ini, Prof. AMK ini. Pak Kalemdikti ini malah kalau saya beberapa program yang bersama yang lain itu, dia lari lebih cepat daripada yang pemilik program. Ini Pak Kalemdikti. Jadi kadang pemilik programnya dia masih mau pakai gaya-gaya lamar, ini lari duluan Pak. Ini Pak Kalemdikti, karena memang pasukannya banyak. Dan saya kira di tangan Pak Mendikti, di tangan Pak Wamendikti dan Kalemdikti yang lincah begini ini, kita bersyukur karena kampus sebagai kekuatan potensial yang selama ini itu kita lebih banyak melihat mereka di Menara Gading, hari ini itu kan dia turun betul untuk kemudian terlibat dalam berbagai persoalan-persoalan masyarakat dan daerah, dan menjadi connect dengan apa yang menjadi agenda-agenda setting, baik itu di nasional bersama Presiden Prabowo, di provinsi misalnya di NTT bersama kami, maupun di kabupaten kota bersama Ibu Arum, bersama dengan Pak Bu Celio di TTS dan sebagainya. Dan inilah menurut saya, yang kalau sampai ini kita bicara link and match hari ini, pokoknya langsung dibikin sama Kemendikti menjadi match semua ini sekarang. Tepuk tangan buat Kemendikti Saintek dulu. Ini luar biasa. Jadi Gentakskin batch 2 ini tentunya yang tadi sudah dijabarkan oleh Pak Kalemdikti tadi di sekian kabupaten dengan sekian desa ini, kami berharap agar dengan dukungan dipelopori dan dipimpin oleh Undana sebagai kampus terbesar tertua di NTT bersama kampus-kampus lain, Politeknik, Poltekkes, dan banyak lagi kampus tadi, UCB, Unika, UKAW, Muhammadiyah, dan sebagainya. Kami berharap agar seluruh masalah-masalah di NTT sudah mestinya bisa didekati dengan yang pertama, lebih saintifik, ilmiah. Itu kita tidak lagi melakukan pendekatan masalah itu berbasis perasaan. Jadi perasaan itu jangan dipakai dalam urusan menyelesaikan masalah. Termasuk dalam urusan menggunakan personil SDM yang kita miliki. Perasaan itu disimpan hanya untuk pasangan saja. Jadi kalau untuk urusan menyelesaikan masalah di NTT itu perasaan disimpan dulu. Pakai pendekatan ilmiah dan itu ada di kampus. Saya kira nanti dengan kehadiran kampus, para profesor, doktor, kan teman-teman mahasiswa juga turun. Mudah-mudahan masalah-masalah ada di daerah bisa didekati lebih saintifik ilmiah dan bisa kita cari solusinya juga dengan saintifik ilmiah. Yang berikut juga tentu yang penting adalah melalui pendekatan yang kita buat hari ini, kami berharap agar berbagai masalah yang ada di NTT maupun juga pengembangan potensi yang ada di NTT bisa kita optimalkan. Saya pikir NTT ini kita hampir semua masalah yang ada di NTT ini, seluruh jurusan fakultasnya ada di semua kampus se-NTT ini. Rasanya semua kampus dan jurusan se-NTT ini memiliki kapasitas untuk turut terlibat dalam berbagai masalah kita. Kemiskinan ekstrim, kemiskinan, stunting, angka putus sekolah, pengangguran, dan semuanya itu bisa kita minta keterlibatan kampus di sana. Kemarin lapor Pak Wamendikti, Pak Prof. Fauzan, Pak Deputi, Pak Prof. Haris, kemarin itu Undana sudah memulai untuk pendekatan mencoba mendorong pengembangan kapasitas ekonomi kampus melalui KUR masuk kampus sekarang ini. Jadi kita minta sekarang perbankan itu masuk kampus, bicara KUR, biar di kampus juga itu yang mau jadi pengusaha juga kemudian siapkan diri di berbagai bidang. Pertanian boleh, peternakan dan saya kira nanti di setiap kampus kita bisa dorong bersama. Termasuk juga nanti dengan Pemda dan juga di daerah. Yang berikutnya juga tentu terkait dengan berbagai program yang saya pikir terkait dengan ekosistem yang perlu dibangun di setiap masalah yang kita miliki.
Kami berharap agar nantinya ke depan dengan kekuatan yang sudah kita jalin dengan hebat di program ini, Gentaskin Batch 2 ini, semoga kita bisa melakukan proses penyelesaian berbagai soal di NTT dengan ekosistem yang bisa dibangun dengan baik, yang tidak lagi membuat pendekatan terhadap suatu masalah itu menjadi sangat parsial, sendiri dan kemudian berjalan masing-masing. Tapi dengan ekosistem yang dibangun ini kami berharap agar bersama dengan kampus, dikoordinasi oleh Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, dan juga dengan pemerintah daerah, dan semua kita hadir pada hari ini dengan kampus dan semua kekuatan yang ada, kita bisa membuat ekosistem penanganan masalah di NTT bisa lebih kuat, dan membuat sinergi antar pihak juga bisa kita lakukan dengan baik. Dan terakhir, tentu kalau anak-anak mahasiswa-mahasiswi turun ini, kami juga berharap agar proses digitalisasi terhadap berbagai pendekatan persoalan di NTT bisa kita lakukan dengan baik. Tentu soal sinyal itu urusan yang lain. Tapi dengan kehadiran adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang turun ke berbagai daerah, kami berharap agar digitalisasi bisa kita tumbuhkan dengan baik di Nusa Tenggara Timur. Kita dorong agar nanti di NTT ini betul-betul pendekatan digital itu bisa membantu untuk berbagai persoalan yang ada dan membantu mendekatkan masyarakat dengan satu sama lain dengan pendekatan digital. Kalau memang digital di NTT ini masih belum terlalu sehat, sama-sama kita sehatkan dengan baik. Sebagaimana saya punya teman itu, Pak Menteri HAM Natalis Pigai bilang begini, buat para pejabat publik atau siapapun yang sering dihajar di medsos, pakailah kira-kira ungkapan dari Pak Natalis Pigai, dia bilang begini, haters itu adalah lovers yang tertunda. Dan lovers itu adalah haters yang tertunda. Jadi kita berusaha baper di medsos. Jadi kadang-kadang yang haters hari ini pembenci bisa menjadi pencinta kita di masa depan. Tapi pencinta kita hari ini bisa menjadi pembenci kita di masa depan. Jadi nikmatilah suasana haters dan lovers di medsos itu dengan tenang, dengan bijak, dengan senyum. Tapi tetap kita jaga agar kehidupan sosial kita di media sosial tetap berjalan dengan baik. Tuhan berkati kita semua, sukses buat seluruh perguruan tinggi NTT. Terima kasih banyak. Dan semoga nanti semuanya pulang dengan baik, pergi dengan baik, pulang dengan baik. Dan kalau memang harus ada yang tersisa, biarkan itu menjadi persoalan pribadi masing-masing orang. Ya, semua kita pada punya pengalaman KKN, Pak. Jadi kalau ada yang tersisa itu masing-masing punya pengalaman. Tuhan berkati kita semua. Selamat sore. Salam. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam sehat bagi kita semua. Terima kasih. Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan untuk Gubernur kita, Bapak Immanuel Melkiades Lakalena. Terima kasih Bapak untuk motivasinya bagi para haters dan juga bagi para pengagum-pengagum kita. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan dengarkan bersama sambutan Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu Kemenko Pemberdayaan Masyarakat. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Rernat Abdul Haris, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita banggakan, kita hormati Gubernur NTT. Ini sahabat yang hebat beliau. Kalau NTT semuanya seperti beliau, tidak tertinggal lagi. Kemudian sahabat kami juga Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Dr. Fauzan. Hadir juga sebagai tuan rumah Wakil Bupati Kupang, Ibu Arum OB Titu Eki MS, yang kebetulan alumni Trisakti. Saya masih pembina Trisakti. Bupati Kabupaten Timur Tengah Selatan Bapak Edward Markus Lewe,
kebetulan beliau bergeser. Direktur Penelitian dan Kemandirian Masyarakat Kemendikti-Saintek, Profesor I. Ketut Adiana, makasih. Nah, ini mungkin sebagai inisiator, Kalem ya, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, Bapak Profesor Adrianus Amheka. Saya pertama agak bingung kenapa Pak AMK lebih punya gagasan selangkah lebih di depan gitu yang disampaikan sama Pak Gubernur. Memang harus melakukan sebuah terobosan dari sekian 17 LL Dikti ya. Ini saya melihat sepertinya yang punya terobosan di luar ekspektasi kita, luar biasa. Tentu ini ada rektor muda dari Universitas Nusa Cendana. Tahun lalu kami ke sini masih Pak Prof. Max ya. Sekarang udah baru Profesor Jeffrey M.Eng. Kemudian juga Asisten Ekonomi Pembangunan Seda Timur Tengah. Kemudian ada Direktur Poltekkes Kemenkes Kupang, Ibu Maria. Dan juga saya dengar tadi ada perwakilan dari kampus Timur. Dan juga Asisten Pemerintah dan Kesasegda Belu. Pejabat tinggi media Pratama dari Kementerian Lembaga yang hadir untuk mewakili. Dan semua Forkompinda, baik provinsi maupun kabupaten, ada Pak Dewan tadi, DPR, DPRD, dan juga para pejabat pimpinan tinggi pemerintah daerah Provinsi NTT dan Kabupaten se-NTT yang hadir secara daring maupun luring. Luar biasa acara hari ini bisa di-setting secara hybrid, dan tentu yang kami banggakan seluruh mahasiswa peserta KKN tematik Gentaskin Batch 2 yang tergabung secara luring maupun daring, dan seluruh tamu undangan yang kami hormati dan kami banggakan. Pertama, saya ingin menyampaikan salam hormat dari Pak Menko Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Bapak Muhaimin Iskandar. Sejatinya beliau ingin kedua kali bersama kami untuk hadir, saat itu juga bertemu dengan Pak Gubernur dan juga ketemu dengan Pak Wamen, tapi selisipan ya. Tahun lalu. Tahun ini beliau udah setting betul, tapi waktu tidak mengejar karena kemarin tergeser acara di istana. Itu Pak Gubernur. Salam hormat untuk semua dan khususnya juga kepada Pak Gubernur. Jadi pada kesempatan yang baik ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh kampus dan mahasiswa yang ada di NTT ini sebanyak 41 kampus dari total 57 kampus. Ini Prof. Adrian ini hebat sekali telah menggerakkan bagaimana potensi yang ada di NTT ini benar-benar diperdayakan. Tentu ini dalam rangka gerakan pengentasan kemiskinan. Ini yang saya buat perpanjangan sendiri Pak Kalem. Gentaskin di kepala saya langsung ini gerakan pengentasan kemiskinan, makanya kami langsung setuju jalan. Meskipun ada singkatan tersendiri, gerakan NTT Sehat, Kuat, dan Inklusif. Intinya sama bahwa kita ingin memberdayakan masyarakat kita, khususnya NTT yang masih masuk kategori daerah tertinggal, harus segera kita entaskan. Pak Gubernur dan hadirin Pak Wamen, ini perlu kami sampaikan sedikit bahwa data survei kesehatan, ini beliau jagonya karena dulu di Komisi Kesehatan, Komisi 9. Ini tercatat masih stunting itu 37,9. Ini menempatkan NTT sebagai provinsi dengan prevalensi tertinggi ketiga setelah Papua Tengah dan Papua. Nah ini kita harus bergeser dan kita perbaiki. Barangkali gerakan ini bagian dari upaya kita melakukan pendekatan ke arah sana. Kemudian dari sisi kemiskinan, data BPS ini Provinsi NTT mencatat persentase penduduk miskin per September 2025 itu sekitar 17,5%. Ini sepertinya Pak Gubernur hafal sekali angka-angka ini. Yang tentunya ini menjadi kerja-kerja keras dari Pak Gubernur. Harapannya turunnya yang kemarin 1,1%, harusnya turun bisa sampai selesai. 10%, 7% selesai. Gitu. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan beliau NTT bebas dari kemiskinan. Dua angka inilah yang mendasari tentu kami, khususnya Pak Menko ini mendapat amanah melalui Inpres
Instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025. Itu optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim, khususnya menempatkan NTT sebagai salah satu wilayah prioritas penanganan. Jadi setiap kali Pak Gubernur, kami rapat koordinasi, kami selalu ingatkan, jangan lupa NTT. Karena dari sekian banyak, ada berapa yang kami terlibat, program prioritas Presiden, mulai dari MBG, kemudian KDMP, kemudian sekolah rakyat. Kami selalu, terus nelayan ya, nelayan merah putih, kami selalu sampaikan, jangan sampai ketinggalan. Mohon maaf ini, untuk MBG mungkin agak sedikit miss di awal-awal. Saya sempat kena tegur juga oleh Pak Menko. Ini MBG kenapa NTT daerah ini kok masih kurang kalau dibandingkan dengan wilayah Jawa Barat yang begitu banyaknya. Dan satu lagi sekolah rakyat. Ini kami juga di rapat terakhir, rakortas dengan semua kementerian lembaga, khususnya Kemensos, kami sudah minta di batch 3 ini harus menjadi prioritas. Dan ternyata di sini sudah hampir 95% berhenti. Dan sekarang Pak Menko sedang intensif untuk bisa memeriksa, karena Pak Menko tidak mau kejadian seperti program MBG yang Pak Menko sering sampaikan, jangan sampai kita memberikan laporan yang salah kepada Presiden. Maka Pak Menko sekarang di Bali pun sekarang juga mengunjungi, meninjau sekolah rakyat sedang dalam pembangunan itu. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, persoalan besar bangsa kita tidak lebih dari 3 sebenarnya. Persoalan pertama adalah masalah kemiskinan. Yang kedua adalah pengangguran. Ini sesuatu yang sangat relate dan tidak bisa dipisahkan. Dan yang ketiga adalah masalah ketimpangan pembangunan. Nah, ini sebenarnya menjadi prioritas. Apa yang disampaikan atau diprogramkan oleh Presiden itu tidak lepas dari upaya menyelesaikan 3 persoalan utama itu. Kemiskinan jelas, bagaimana Presiden memberikan makan bergizi gratis. Pengangguran, ini kami terus terang ini hebat idenya Pak Menko ya. Nanti kami juga arahkan juga ke arah NTT, ada program namanya SMK Go Global. Karena kami melihat Pak Menko khususnya ada 1,6 juta lulusan SMK yang seharusnya lulus siap kerja, faktanya ini malah menjadi tingkat pengangguran tertinggi untuk jenjang pendidikan. Dan ini yang terus menjadi perhatian, dan usulan program SMK Go Global ternyata langsung disambut baik oleh Presiden. Dan tahun ini pun diberikan anggaran yang lumayan besar, hampir 2 triliun. Dan kedepannya kita menargetkan 500.000 lulusan SMK tidak boleh nganggur dan kita kirim ke luar negeri. Ini barangkali nanti juga bisa dengan kampus-kampus di sini, undangnya untuk menyiapkan program-program yang kita juga harus benar-benar menyiapkan lulusan kita siap kerja. Ini mungkin sedikit sentilan untuk teman-teman Pak Wamendikti ya, para rektor ini harus benar-benar memikirkan kalau kita memberikan kuliah, memberikan pembelajaran kepada mahasiswa kita, harusnya kita harus punya tanggung jawab agar mahasiswa lulusannya nanti juga mendapat kesempatan kerja. Nah, ini yang terus menjadi perhatian kami dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Pada kesempatan yang baik ini, tentu kami ingin menitipkan beberapa poin khususnya kepada para mahasiswa yang akan melakukan KKN tematik Gentaskin ini. Pertama, bahwa mungkin adik-adik juga harus punya empati bahwa angka-angka kemiskinan dan stunting ini bukan sekedar statistik ya, tapi ini melainkan anak balita dan keluarga yang akan saudara temui di desa-desa ini. Jadi perlu nanti dicarikan solusinya apa. Jadilah pendengar yang baik sebelum menjadi pemberi solusi, apa yang bisa kita berikan, dan agar apa yang saudara kerjakan benar-benar menjawab kebutuhan yang ada di masyarakat. Yang kedua, tentu kita harus selalu menjaga integritas, karena kompetensi tidak ada integritas meaningless ya. Dan inilah yang tentu harus kita tetap jaga, kerendahan hati selama mengabdi. Kepercayaan masyarakat adalah modal utama keberhasilan program pemberdayaan. Dan yang ketiga, jadikan pengalaman ini tadi bekal kepemimpinan sosial. Bagaimana adik-adik memulai meniti, membangun leadership untuk berguna
bagi karir adik-adik ke depan, dan khususnya untuk memberikan solusi pada persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Hadirin dan Pak Gubernur dan Pak Wamen yang kami banggakan, kepada mahasiswa-mahasiswa ini kami sangat berharap bahwa upaya pemberdayaan ini tentu akan menjadi salah satu pilar yang ada di perguruan tinggi, yaitu pilar pengabdian masyarakat, yang sebenarnya pokoknya adalah pemberdayaan masyarakat. Sekali lagi Pak Kalem, mudah-mudahan program ini jelmaannya namanya apa, yang penting bentuk pekerjaannya adalah bagaimana kita mencari solusi terbaik untuk mengatasi persoalan bangsa ini. Sekali lagi kami punya eagerness yang kuat, dan kami punya target dari Kemenko Pemberdayaan Masyarakat bahwa kami harus mengentaskan daerah tertinggal yang saat ini masih tercatat sekitar berapa, 30, dan khususnya di NTT ini ada 3 kabupaten. Ini juga harus segera Pak Gubernur kita bisa selesaikan dan semuanya bisa menjadi masyarakat Indonesia yang sejahtera, dan kita menuju ketimpangan yang lebih baik. Sekali lagi kami atas nama Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat mengucapkan selamat pada adik-adik selama 2 bulan ini, dan saya usul Pak Wamen, kalau 2 bulan seperti rasanya kurang cukup. Dulu ada Merdeka Belajar kan 6 bulan, ini bisa jadi kita bisa jadikan 6 bulan. Nanti dengan melalui perda, Pak Gubernur bisa mengeluarkan, kan sama, yang diperoleh apa mahasiswa, cara menggali pembelajaran itu yang utama. 6 bulan mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik, dengan target paling enggak 20 SKS itu ya. Nah itu bisa dilaksanakan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang akan adik-adik lakukan di kampung-kampung, di desa-desa ini memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di NTT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Iya, demikian sambutan Deputi Kemenko PM Republik Indonesia. Bapak Ibu kita boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Deputi. Ya, sebelum kita masuk pada agenda berikutnya, mohon izin kepada Bapak Wamen, mahasiswa KKN tematik ini berjumlah 2.319 orang dari 41 perguruan tinggi, kementerian, lembaga, dalam dan luar Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan melaksanakan KKN di 100 desa di 13 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Iya, untuk itu mohon berkenan kepada Bapak Wamen bisa menyapa teman-teman mahasiswa di kabupaten yang mengikuti acara ini melalui live streaming Bapak. Hadirin yang kami hormati, kita akan dengarkan bersama arahan yang sangat berharga dari Wamendikti Saintek Republik Indonesia kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Fauzan MPD, kami silahkan. Salam, salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati dan kita sayangi Pak Gubernur. Jadi saya ketemu beliau itu ketika beliau belum dilantik. Saya sudah menyampaikan gagasan tentang konsorsium perguruan tinggi yang kemudian manfaatnya. Beliau langsung mengatakan, wah, oke,
saya akan tindak lanjuti. Saya tidak membayangkan dalam perjalanannya justru di NTT ini larinya paling kencang dibandingkan yang lain. Jadi kalau Pak Gubernur larinya kencang, Pak kalem, Pak Kepala Lembaga larinya kencang, klop lah, enak lah itu. Prof. Haris yang saya banggakan, Forkopimda, NTT ada unsur Kapolda, dari ke Kodam, dari Angkatan Laut, kemudian Pak Ibu Wakil Bupati sebagai tuan rumah yang sangat baik, dan Pak Direktur, ini Pak Gubernur, saya selalu membawa Pak Dirjen, kalau Pak Dirjen tidak bisa, Pak Direktur. Nah, fungsinya supaya para dirjen ini programnya tune in dengan kondisi-kondisi yang ada di daerah, terutama program-program konsorsium ini. Yang saya cintai para rektor, para bupati, wakil bupati, wali kota, Bapak Ibu yang mohon maaf saya tidak bisa menyebut satu persatu, dan khusus pada anak-anakku semua, peserta KKN Gentaskin tematik di wilayah Nusa Tenggara Timur yang saya banggakan. Pak Gubernur, ini sebenarnya tadi sudah disinggung oleh Pak Gubernur, upaya konsorsium perguruan tinggi ini sebenarnya dalam rangka untuk menurunkan, kalau selama ini perguruan tinggi itu dianggap berada di dalam menara gading. Elit, posisinya elit. Lah, kemudian ternyata ketika dia memposisikan dalam posisi yang elit, kurang dapat memberikan kontribusi real terhadap persoalan-persoalan yang ada di daerah. Maka kita mencoba untuk mendeelitisasi. Ya. Jadi sudah tidak bisa lagi perguruan tinggi dianggap sebagai elit. Kenapa? Dia juga harus berjuang menyelesaikan persoalan-persoalan di dalam entitasnya. Mengapa demikian? Karena memang perguruan tinggi ini pada hakikatnya adalah entitas sosial. Sama dengan yang lain. Hanya yang membedakan itu adalah peran. Lah, kalau dulu perguruan tinggi menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi itu untuk dirinya. KKN, ya karena untuk mengejar mata kuliah KKN. Kemudian riset penelitiannya juga untuk dirinya. Begitu juga para dosennya. Sekarang paradigma itu sudah kedaluarsa. Banyaknya perguruan tinggi ternyata tidak sebanding lurus dengan selesainya problem sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Kalau tadi Pak Kalem mengatakan di sini yang ikut bergabung dalam program KKN Gentaskin ini ada 41 perguruan tinggi. 41 perguruan tinggi. Kalau dihitung di Indonesia ini 4.000 lebih perguruan tinggi. Namun yang harus kita jadikan pikiran, yang harus jadikan pelajaran bagi kita, apakah
banyaknya perguruan tinggi itu berbanding lurus dengan rendahnya atau terselesainya problem-problem yang ada di daerah. Kalau perluasan akses, oke, saya kira tidak ada masalah memang. Tetapi, mengapa bisa begitu? Itu tadi, karena memposisikan perguruan tinggi ada di Menara Gading. Ya, lah sekarang kita coba menggunakan paradigma yang berbeda. Dan hebatnya lagi, 4.000 sekian itu berjalan sendiri-sendiri yang tadi disebut oleh Pak Gubernur parsial tadi. Berjalan parsial sendiri-sendiri tadi. Individualistiknya kuat, institusionalistiknya kuat. Maka ketika pemerintah dalam hal ini Pak Presiden punya program yang disebut perguruan tinggi harus menjadi asisten pembangunan daerah, maka desain tentang konsorsium menjadi mutlak kehadirannya. Perlu juga saya melaporkan kepada Pak Gubernur, Pak Deputi juga, ini baru KKN mahasiswa. Ini baru KKN. Artinya apa? Ada potensi yang lebih besar lagi yang dimiliki oleh perguruan tinggi, itu belum digelontorkan. Apa itu? SDM. SDM yang bisa saja itu menjalankan pengabdian dari dosen, riset. Tadi saya juga sudah bisik-bisik dengan Pak Gubernur. Pak Kalem atau Pak Rektor, para rektor yang hadir, coba riset-riset yang dijalankan oleh perguruan tinggi ini matching, ya, dikonekkan dengan problem yang ada di daerah. Kalau bisa begitu, yang tadi disebut mengatasi masalah berbasis scientific yang disampaikan oleh Pak Gubernur, itu akan terjawab. Katakanlah umpamanya pengabdian masyarakat. Ketika pengabdian masyarakat itu turun dan mengatasi persoalan stunting umpamanya, kita sudah tahu petanya. Dari mana kita tahu peta itu? Dari riset yang dilakukan sebelumnya. Lah, sehingga kita harus memperkuat sinkronisasi. Sinkronisasi program ini menjadi mutlak. Bahkan kalau kerjasama, kolaborasi, pentahelix, kampus, Pemda, dunia usaha, dunia industri, mungkin juga NGO dan lain sebagainya, bisa klop. Bagi Pak Gubernur, bagi Pak Bupati, Pak Wali Kota, tidak ada kesulitan. Kalau seandainya beliau-beliau itu membutuhkan satu informasi berbasis data. Memang syaratnya mendesain program riset harus berkolaborasi antara Pemda dengan kampus. Nah, saya kira Pak Kalem nanti bisa mengorkestrasi itu. Sehingga apa yang dilakukan oleh Pemda semuanya berbasis scientific. Inilah kekuatan yang dimiliki kampus. Jadi tidak kampus berjalan sendiri, Pemda berjalan sendiri. Parsialitas itu tidak akan membawa kesuksesan. Yang bisa membawa kesuksesan itu adalah kolaborasi. Maka pengembangan pendidikan tinggi ke depan pun itu sudah bukan lagi kompetisi, tetapi kolaborasi. Maka apa yang kita tampilkan pada hari ini, yakni KKN, Gentasken, KKN tematik dalam program Gentasken ini baru awal. Ya, baru awal. Ke depan saya kira sudah masuk pada wilayah-wilayah yang substantif. Ya. Kami ingin dengar umpamanya, kampus-kampus di NTT ini telah mengerjakan riset yang memang dibutuhkan oleh daerah. Bagaimana itu penganggarannya? Saya kira bisa diusulkan melalui Pak Direktur.
Karena apa? Dengan adanya konsorsium itu kita membuat skema kebijakan di kementerian itu. Jadi beberapa program yang semua mengharuskan basisnya adalah konsorsium. Termasuk juga ada apa namanya, Pak Direktur itu, KKN berdampak. Nah, ini saya kira penting kita hayati bersama. Dan Bapak Ibu sekalian, ini tidak hanya berkaitan dengan Pak Gubernur. Saya kira juga dengan stakeholder yang lain. Apa itu DPR, DPRD, apa itu kepolisian, apa itu Kodam, dan lain sebagainya, bisa menjalankan itu, bisa berkolaborasi. Maka kami mengusulkan, Pak Kalem mungkin bisa koordinasi dengan Forkopimda yang ada di NTT, mencoba untuk memetakan persoalan-persoalan yang ada, dan kemudian kampus menjadi eksekutor. Disitulah sebenarnya inti dari kampus berdampak. Jangan belum apa-apa sudah mengatakan saya kampus berdampak. Tetapi itulah kerja nyata, terukur, dan bisa dirasakan, dinikmati oleh masyarakat. Itulah dampak. Dan saya mendengar juga saat ini sedang disusun tentang instrumen bagaimana mengukur dampak itu. Mudah-mudahan tidak lama nanti apa yang diinginkan oleh Pak Deputi, apakah stunting di NTT ini turun, itu nanti Pak Kalem yang akan bisa menjawab. Nah, kalau itu sudah bisa, petanya, karakteristiknya, tentu saja instrumennya tidak hanya bicara tentang dampak, tetapi sebab stunting. Karena stunting itu ternyata sebabnya tidak tunggal, bukan hanya persoalan makanan, tetapi juga pola asuh. Lingkungan di mana dia berada, itu juga bisa. Tapi itu yang tahu adalah bagian-bagian Poltekkes. Mana Poltekkes? Wah, ini Poltekkes ini. Poltekkes bukan kelompok stunting loh ya. Ini Poltekkes. Nah, Poltekkes juga begitu. Harus lebih proaktif. Ya, proaktif untuk menyelesaikan, harus merasakan. Di sini banyak Poltekkes, tetapi kenapa di NTT stuntingnya gak tinggi? Harus berdosa itu. Harus merasa berdosa. Kan agama kita mengajarkan kita ini harus menjadi orang baik. Orang baik itu adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Lah ini mari kita mengajarkan agama kita masing-masing. Jangan sampai. Ini banyak perguruan tinggi kesehatan, tapi tadi disebut stuntingnya tinggi, kesehatannya juga, itu harus berdosa itu. Merasa berdosa, dibuat berdosa. Jangan nyaman. Yang lain stunting kita bisa tidur nyenyak. Wah, itu bahaya. Nah, ini berarti kampusnya perlu dipertanyakan, Pak Kalem. Nah, saya minta Pak Rektor Undana juga begitu. Karena kampus terbesar. Maka kami berharap membantu mengorkestrasi, termasuk juga potensi yang ada di Undana. Coba di-share untuk bisa diterjemahkan oleh kawan-kawan. Bahkan secara internal kolaborasi ini sebenarnya kami bermaksud supaya perguruan tinggi kecil itu bisa kerjasama dengan perguruan tinggi yang besar. Ada co-teaching, ada dosen tamu dari perguruan tinggi kecil mengajar di Undana, dari Undana mengajar ke perguruan tinggi yang kecil. Begitu juga mahasiswa dari perguruan tinggi yang kecil, 1 semester bisa kuliah di Undana. Merasakan. Begitu juga mungkin yang di Undana, bisa saja kuliah di perguruan tinggi yang kecil. Kalau bisa bersinergi seperti itu, maka bukan kompetisi. Untuk meningkatkan mutu, yang diperlukan adalah kolaborasi.
Karena ini barang gampang Pak Rektor Undana, saya minta tidak lama itu. Nggak pakai lama. GPL lah ya. Nggak pakai lama itu. Bisa lah itu dilakukan. Sehingga konsorsium yang ada di NTT ini akan menjadi model konsorsium di Indonesia. Jujur saja saya katakan, saya telah mengumpulkan para kepala lembaga, ada 17. Kira-kira yang gaspol itu hanya beliau, Pak Kalem ini. Berdiri Pak Kalem. Beliau itu orang mau belajar. Kasih informasi sedikit, diolah. Dan yang menarik lagi apa? Belum lama langsung WA saya. Pasti saya mesti. Makanya saya semangat. Dan tidak pernah bicara dana, Pak Gubernur. Beliau nggak pernah bicara dana. Umpamanya, coba buat konsorsium, bla 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 bla. Pak, anggarannya gimana? Nggak ada itu. Kalau orang mengatakan anggaran berarti itu jalan mundur. Tidak ada sesuatu yang ditawarkan. Tetapi karena beliau bisa mengorkestrasi, maka program-program yang ada kedirjenan, saya minta untuk bisa turun di konsorsium. Jujur saja, Pak Dirjen Risbang itu membuat skema, gitu, Pak Direktur, membuat skema khusus untuk konsorsium itu karena di sini ada nyata. Itu. Lah ini kami juga naikkan lagi. Kami koordinasi dengan Menko PM, Pembangunan Masyarakat. Kami koordinasi dengan Menko PMK, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dalam rangka apa? Supaya yang dilakukan konsorsium, ya, yang dilakukan konsorsium ini nanti berada dalam portofolio kementerian masing-masing. Umpamanya kesehatan, stunting, atau kesehatan. Ya nanti Menteri Kesehatan, Menteri Dukbangga. Kalau itu ketahanan pangan, Menteri Pertanian, kemudian juga Menko Pangan. Itu semua akan kita lakukan begitu. Sehingga ketika di sini konsorsiumnya sudah bagus seperti ini, enak kami ingin mempertanggungjawabkan. Sebenarnya besok saya itu juga diundang oleh kelompok perguruan tinggi yang mengatasnamakan konsorsium. Tetapi setelah saya tracking, itu belum memenuhi konsorsium. Ekosistemnya belum terbentuk. Apa ekosistemnya? Tentu saja di situ ada perguruan tinggi dan antar perguruan tinggi, kemudian Pemda, Pak Gubernur, Pak Wali Kota, atau Pak Bupati, kemudian dunia usaha, dunia industri, dan lain sebagainya. Sehingga potret konsorsium itu menjadi sempurna, menjadi komplit. Kalau sudah komplit begini, mau menawarkan itu loh enggak apa namanya, sudah enggak ragu-ragu lagi. Sudah tidak ragu-ragu lagi. Nah, inilah bukti nyata bahwa konsorsium di LL Dikti 15 di NTT ini saya kira yang paling hebat di antara yang lain. Sebagai pesan untuk mahasiswa yang akan menjalankan KKN yang tadi ditempatkan di desa-desa, jadilah, belajarlah menjadi orang yang berjiwa problem solver, mengatasi masalah. Ya, malah jangan menimbulkan masalah. Ini bahaya. Kalau ada perasaan yang tertinggal menurut Pak Gubernur tadi itu, jangan dibicarakan di tempat KKN. Itu menimbulkan masalah. Kalau ada perasaan yang tertinggal, bicarakanlah setelah nanti keluar dari desa. Ini penting. Dan ini adalah pendidikan real. Apa yang dilakukan oleh para pimpinan, para bapak ibu rektor, tidak lain agar saudara bisa berubah.
Ya, bisa berubah. Saudara-saudara tahu, kalau kita ini mau belajar perubahannya hewan ya. Hewan itu ada 2 hewan yang sama-sama ingin berubah. Yang satu namanya ulat, dan yang satu namanya ular. Ya. Ular, ketika dia bosan dengan kulitnya dan kepingin muda, maka dia melepaskan kulit tuanya. Itu ular, ingin berubah. Hanya berubah fisiknya, tetapi karakternya tidak berubah. Tetap ular. Sehingga di sini ini perubahan yang tidak menimbulkan dampak. Kenapa? Karakternya masih tetap ular. Tapi ada satu lagi yang namanya ulat. Ulat, ketika menjadi ulat, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, lihat aja tidak. Kenapa? Karena jijik. Tetapi kita harus mengakui, ulat kepengen berubah. Berubahlah dia menjadi kupu-kupu melalui proses yang namanya kepompong. Nah, kepompong di situ dia tidak bisa melihat, tidak bisa makan, tidak tahu kondisi di luar seperti apa. Tetapi kemudian dia menjadi kupu-kupu. Setelah menjadi kupu-kupu, siapa yang tidak ingin mendekat dengan kupu-kupu itu? Ada 2 hal. Selain berubah secara fisik, secara karakter dia berubah, dan secara dampak dia juga berubah. Ketika masih ulat, orang tidak ada yang mendekati. Ketika menjadi kupu-kupu, orang pada mendekat. Kita berharap saudara mengikuti faham ulat. Harus melakukan evolusi, perubahan-perubahan itu. Kalau tadi di Undana itu peresmian gerakan apa tadi itu namanya? Garuda, kemiskinan. Tadi saya katakan, kita ini parameternya kurang 1. Karena apa? Selama ini yang dijadikan untuk parameter itu semuanya bersifat materialistik. Padahal senyatanya ada. Kemiskinan itu ada 2. Miskin harta dan miskin mental. Lah yang miskin mental ini loh yang bahaya. Yang akan menimbulkan perpanjangan miskin terus itu adalah miskin mental. Maka saya kira saudara-saudara mahasiswa dididik itu untuk menjadi orang yang tidak miskin mental. Tetapi apa cirinya? Cirinya adalah optimis. Ya, optimis. Apa yang adik-adik lakukan saat ini, jangan sampai malah mengena pada dirinya. Jangan berprasangka jelek kepada diri, tetapi berprasangka baiklah pada diri. Berprasangka baiklah kepada lingkungan. Jangan menyalahkan lingkungan. Kenapa kamu tidak kerasan di desa itu? Karena ini Pak, ini. Semua yang, tetapi persoalannya yang lain kerasan. Iya kan? Ini siapa yang bermasalah? Oh berarti memang ini orangnya yang bermasalah. Dirinya yang bermasalah, bukan lingkungannya. Kalau lingkungannya berarti semuanya pindah. Tetapi ini enggak. Hanya 1 atau 2 orang yang pindah. Maka saya berharap waktu berapa 2 bulan ya Pak? Waktu 2 bulan itu tidak lama. Yang biasanya pacaran, jangan pacaran di desa. Karena kalau saudara-saudara pacaran di desa dan kemudian tuan rumah tahu, itu kepengen itu tuan rumah.
Maka kalau mau pacaran nanti aja kalau sudah sampai di kampus. Kalau di kampus dilarang, di luar kampus. Kalau di luar kampus dilarang, ya di luar dunia. Itu. Jadi adik-adik sekalian, yang terakhir adik-adik ini adalah wakil kampus. Kehadiran saudara membawa nama baik kampus. Apa yang Anda lakukan, apa yang Anda kerjakan di desa itu, orang tidak hanya melihat saudara, nama saudara, tetapi saudara dari kampus mana. Oleh karena itu jangan lupa, ketika saudara menjadi mahasiswa, ada tanggung jawab memikul institusi. Bahkan kadang-kadang orang tua. Tetapi ketika mahasiswa, tentu institusi. Maka kami berharap saudara-saudara berlomba-lomba melakukan KKN yang sebaik-baiknya. Sekian, terima kasih, dan saya ucapkan selamat ber-KKN, mudah-mudahan sukses semuanya. Makan durian bersama Elvi Sukesi. Enggak, saya mau cerita aja. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Mohon izin Bapak Wamen untuk bisa kiranya berkenan menyapa teman-teman KKN kita yang sedang live streaming. Bapak, itu satu kehormatan bagi mereka. Disapa langsung oleh Wamen Dikti Republik Indonesia. Ada dari Malaka, Bapak izin. Ini Kabupaten Malaka. Iya, Malaka Bapak izin. Saya ingin menyapa adik-adik mahasiswa, termasuk juga para dosen, Pak Bupati, yang ada di Kabupaten Malaka. Wah, luar biasa. Meskipun belum makan sore, tapi kelihatan sudah semangat ya. Hebat. Ada Nagekeo, Bapak. Kemudian saya menyapa dari Kabupaten Nagekeo. Selamat sore, Nagekeo. Wah, cantik-cantik ini. Kecuali yang cowok. Bagus, mudah-mudahan sukses. Saya menyapa dari Kabupaten Manggarai Timur. Manggarai Timur. Mana Manggarai Timur? Oh, jaringan ya. Masih cari. Mudah-mudahan hadir itu. Masih cari itu. Operatornya masih cari. Oke, nanti kalau sudah muncul kita sapa lagi. Dari Kabupaten Alor Timur. Hah? Oh, Alor. Alor. Kabupaten Alor, selamat sore. Wah, semangat ini. Luar biasa. Berarti yang ada di Kabupaten Alor ini juga dari berbagai perguruan tinggi itu, Pak Kalem ya? Oke. Dari TPS, Bapak. Dari TPS. Mana? Ini apa SPD? Sumba Barat Daya, Bapak. Oh. Kabupaten Sumba Barat Daya. Sumba Barat Daya. Selamat sore. Oh, terima kasih Pak Wakil Bupati yang telah mendampingi adik-adik mahasiswa. Yang ada di Kabupaten Belu? Mana yang Belu? Oke. Terima kasih. Selamat sore Bapak, Ibu, adik-adik semuanya.
Ada Pak Camat, Pak Kades. Wah, terima kasih Pak. Luar biasa. Dan yang ada di Sumba Barat, Sumba Barat. Ada Sumba Barat? Baik, Bapak Desa minta izin. Oke. Tadi ada penandatangan BAP. Bapak Desa, 4 desa lainnya minta maaf tanda tangan dulu BAP. Nanti kami tetap Dari yang ada di Kabupaten Kupang. Kupang. Oh iya, yang di sini. Wah. Saya menyesal menyapa itu. Ternyata offline. Saya sudah dada-dada di sana, ternyata di sini. Wah. Yang ada di Timur Tengah Selatan, TTS. Selamat sore. Wah, banyak sekali. Banyak sekali itu Pak Kalem. 15 desa. Oh, luar biasa. Terima kasih, terima kasih. baik. Yang ada di Timur Tengah Utara, Selamat sore Bapak. Berdiri Terima semua kasih. supaya Pak Wamen wah, Selamat sore Bapak, izin dari Timur Tengah Utara kami hadir Bapak. wah luar biasa. Bapak, selamat sore. Terima kasih Bapak. Ya. Ini seragamnya kok ada 2 macam, berarti dari 2 perguruan tinggi. Tidak Bapak, kami ada 7 perguruan tinggi dari Kupang dan dari Timor Bapak. Dari Kupang ada sekitar 5 universitas dan dari Timur sini ada 1 Bapak. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih, terima kasih. Ya, salah satu fungsi KKN ini boleh mencari jodoh, nggak apa-apa. Ya, tapi ya tadi seperti pesannya Pak Gubernur, kalau ada rasa yang tertinggal, jangan dibawa di tempat Ya, toh, Pak KKN, Pak Wamen. Gubernur. Ya. Terima kasih, terima kasih. Udah. izin Bapak Wamen dari Kabupaten Sumba Barat, Bapak. Oh, Siap, adik-adik mahasiswa mohon berdiri. Sapa Bapak Wamen, kami dari Pemda Kabupaten Sumba Barat. oke, terima kasih. Silakan berdiri, Sumba Barat. Kami masih semangat Bapak Wamen. Sumbawa Barat. Oh iya. Oh ini Sumba Barat. Siap, bersuara semua. Coba yel-yelnya gimana Sumba Barat? Yel-yelnya. Ah. Mangoma Maringi Bapak, ada dari Kabupaten Sumba Barat namanya Maringi Malala. Mala, mala, mala. Sudah pada makan siang? Oh karena nggak menjawab dianggap sudah. Sudah Bapak Wamen, mereka sudah makan siang. Oke. Yang ada di Ngada? Mana Ngada? Coba berdiri Ngada. Ibu Wakil Bupati juga nggak apa-apa berdiri. Oh, Bapak Wakil Bupati. Oke. Yel-yelnya kalau Ngada gimana? Terima kasih Pak Wakil Bupati telah mendampingi adik-adik mahasiswa. Sukses selalu.
Yang terakhir Flores Timur. Bangun, baiknya. Oke, berdiri, silakan berdiri. Selamat sore adik-adik. Bapak Ibu. Wah, dari sini saja padahal jauh itu kelihatan cantik dan ganteng-ganteng. Terima kasih, terima kasih. Selamat berjuang, bisa membersamai masyarakat di desa, dan saya mendoakan mudah-mudahan semuanya sukses. Terima kasih. Izin Bapak, Sumba Timur yang terakhir Bapak, izin. Sumba Timur. Oh, Sumba Timur, Sumba Timur. Mana Sumba Timur? Wah, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu yang telah mendampingi. Sukses selalu untuk kawan-kawan yang ada di Sumba Timur. Terima kasih, terima kasih. Iya Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Wamendikti Saintek Republik Indonesia. Bapak izin, kami masih menahan Bapak lagi di depan Bapak. Kita mohon izin Bapak untuk bisa berdiri depan. Kami mengundang dengan hormat Bapak Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu, Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Ibu Wakil Bupati Kupang, Bapak Kepala LL Dikti Wilayah 15 untuk bisa bergabung di depan panggung. Izin Bapak mau prosesi penyerahan. Kita akan saksikan bersama prosesi penyerahan bendera dari Wamendikti Saintek Republik Indonesia kepada Wakil Bupati Kupang. Prosesi penyerahan bendera dari Wamendikti Saintek kepada Wakil Bupati Kupang ini disaksikan langsung oleh kita semua yang hadir secara langsung dan secara daring. Iya, selanjutnya kita akan saksikan bersama penyematan tanda pengenal kepada dua perwakilan mahasiswa. Untuk itu kami mengundang Bapak Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu untuk memberikan penyematan tanda pengenal kepada perwakilan mahasiswa. Sekali lagi prosesi ini disaksikan oleh kita semua yang hadir saat ini secara langsung dan daring. Selanjutnya kita akan foto bersama. Mohon izin bagi para rektor Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga Forkopimda Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Kupang untuk bisa berada di depan. Ketua DPRD Kabupaten Kupang mohon izin untuk bisa berada di depan. Bapak Sekda mohon izin untuk bisa berada di depan. Kita akan mengabadikan momen ini dalam foto bersama. Bapak izin, yang lain boleh di atas panggung, Bapak izin. Kita bagi dalam dua barisan, yang satu di atas panggung, yang satu di bawah panggung. Iya, biar siap, saya pandu izin. 1, 2, 3. Iya, salam dikti.
Ya, mohon izin saya pandu. 1, 2, 3. Ya, mohon izin untuk para mahasiswa bisa bergabung dalam foto bersama. Seluruh mahasiswa untuk bisa bergabung dalam foto bersama. Oh ya, tiap perwakilan. Citra Bangsa. Yang alma mater ungu. Tambah 2 lagi alma mater ungu. Baik, saya pandu. Mohon izin, 1, 2, 3. Semangat Gentaskin para mahasiswa, ayo. 1, 2, 3. Salam dikti, mohon izin. L. Iya, yang terakhir, ayo bangun NTT, langsung dari Gubernur Nusa Tenggara Timur. Nanti judulnya gini, melalui kolaborasi dengan Kemendikti-Saintek, Kemen PM dan seluruh kampus kita berteriak, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT ya. Hitung John. Melalui kolaborasi bersama dengan Kemendikti-Saintek, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat dan seluruh kampus yang ada di seluruh NTT. Iya. Demikian foto bersama dan kami persilakan Bapak Ibu tamu undangan untuk kembali ke tempat duduk semula. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan deklarasi mahasiswa Gentaskin dan ikrar pengabdian oleh perwakilan mahasiswa KKN tematik Gentaskin. Sekali lagi kami persilakan Bapak Ibu tamu undangan untuk kembali pada tempat duduk semula karena acara akan kita lanjutkan kembali. Para mahasiswa dan perwakilan dari perguruan tinggi negeri dan swasta dimohon berdiri. Kita akan dengarkan bersama pembacaan deklarasi mahasiswa Gentaskin dan ikrar pengabdian oleh perwakilan mahasiswa KKN tematik Gentaskin. Bagi seluruh mahasiswa dan perwakilan dari perguruan tinggi negeri dan swasta yang mengikuti secara live streaming dimohon berdiri. Deklarasi mahasiswa. Kami, mahasiswa KKN tematik Gentaskin tahun 2026. Siap mengabdi dengan ilmu. Hati dan karya. Kami berkomitmen menjadi agen perubahan. Bekerja bersama masyarakat. Menjaga integritas. Menjunjung budaya lokal. Serta menghadirkan solusi nyata bagi percepatan penurunan stunting dan kemiskinan. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mahasiswa Gentaskin
siap mengabdi, siap berdampak, Gentaskin Jaya. Menyanyikan Mars Gentaskin. Kami mahasiswa Indonesia datang mengabdi bangun desa dengan semangat dan cita mulia untuk negeri tercinta. Langkah tangguh menyatu hati bersama rakyat, kami berbakti ilmu dan karya menjadi saksi membawa harapan pasti bersama di Gentaskin gerakan anti desa yang kuat dan inklusif, bangkit bersama maju satukan tegar juang mengabdi tulus untuk sesama. Gentaskin jadi siap jadi pelopor perubahan yang hebat, solutif, inspiratif dan berdampak untuk Indonesia yang kuat. Kami hadir sebagai cahaya, tebar ilmu dan karya nyata, melawan stunting dan kemiskinan, untuk masa depan gemilang. Tiada gentar, jumpa tantangan demi rakyat serta kehidupan. Bersatu kita berbagai kampus berpadu siap mengabdi. Bersama di Gentaskin gerakan anti desa kuat dan inklusif, bangkit bersama maju satukan tegar juang mengabdi tulus untuk sesama. Gentaskin kami siap jadi pelopor perubahan yang hebat, solutif, inspiratif dan berdampak untuk Indonesia yang kuat. Dari desa untuk negeri kami hadir memberi arti dengan semangat pengabdian menuju NTT yang gemilang. Gentaskin mahasiswa berdampak, Gentaskin hadir untuk berdiri, Gentaskin bersatu bangun bangsa. Kuliah kerja nyata Gentaskin untuk Indonesia. Mahasiswa Gentaskin. Yeay, luar biasa sekali kaum muda kita. Semangat muda yang masih membara bagi Indonesia kita tercinta. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Izin untuk penyampaian profil lagu, Pak Beni. Baik, terima kasih yang kami hormati Bapak Wamen, Bapak Deputi, Bapak Gubernur NTT. Lagu ini adalah seruan perjuangan atau ajakan untuk mahasiswa memberikan dampak, hadir di tengah masyarakat untuk memberikan solusi, inspirasi, dan bersama masyarakat membangun desa. Demikian, dan lagu ini adalah hasil karya dari kami sendiri bersama dengan dosen dari Unwira Kupang untuk menyemangati gelora dari adik-adik mahasiswa kita. Terima kasih, selamat siang. Ya, itu tadi demikian penjelasan singkat tentang arti dari lagu Gentaskin ini ya dari Bapak Beni. Dan
dari penjelasan tadi, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara seremonial kita pada sore hari ini. Selamat mengabdi kepada seluruh mahasiswa KKN tematik Gentaskin Batch 2. Jadilah agen perubahan yang berdampak nyata bagi masyarakat menuju Indonesia Emas 2045. NTT maju mewujudkan Kabupaten Gopang Emas. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore, selamat melanjutkan. Kami mahasiswa Indonesia datang mengabdi bangun desa dengan semangat dan cita mulia untuk negeri tercinta. Langkah tangguh menyatu hati bersama rakyat, kami berbakti ilmu dan karya menjadi saksi membawa harapan pasti. Bersama di Gentaskin, gerakan NTT sehat, kuat dan inklusif. Bangkit bersama maju, satukan tekad juang, mengabdi tulus untuk sesama. KKN Gentaskin, kami siap jadi pelopor perubahan yang hebat, solutif, inspiratif dan berdampak untuk Indonesia yang kuat. Kami hadir sebagai cahaya, tebar ilmu dan karya nyata, melawan stunting dan kemiskinan, untuk masa depan gemilang. Tiada gentar, jumpa tantangan demi rakyat serta kehidupan. Bersatu kita berbagai kampus, berpadu siap mengabdi. Bersama di Gentaskin, gerakan NTT sehat, kuat dan inklusif. Bangkit bersama maju, satukan tekad juang, mengabdi tulus untuk sesama. KKN Gentaskin, kami siap jadi pelopor perubahan yang hebat, solutif, inspiratif dan berdampak untuk Indonesia yang kuat. Dari desa untuk negeri, kami hadir memberi arti dengan semangat pengabdian menuju NTT yang gemilang. Gentaskin mahasiswa berdampak, Gentaskin hadir untuk pertiwi, Gentaskin bersatu bangun bangsa. Kuliah kerja nyata Gentaskin untuk